selamat pagi, selamat bertemu kembali saudara pemirsa dalam program acara talk show Persembahan TV Peduli. Kali ini saya Eka Merdeka akan menemani Anda hingga usainya acara ini dengan narasumber saya ada anak muda milenial kayaknya ini wajib menjadi inspiratif bagi kita semua. Ada saya panggilnya Dek apa? Panggilnya rekan Nasrul Hasraja ya. Oke, selamat datang di TV Peduli. Sehat? Sehat, Mbak. Oke, dan hari ini temanya menarik sekali seputar tips kelola sampah dan menghasilkan uang walau di rumah saja melalui aplikasi Mall Sampah Indonesia. Jadi, nah ini penasaran juga kalau istilah bank sampah pernah kita dengar ya, atau mungkin teman-teman pengepul sampah yang kemudian jadi deposito menjadi uang. Tapi istilah mall sampah itu kan kayaknya suatu hal yang tidak begitu familiar kita dengar. Boleh dijelaskan, silakan. Oke. Jadi mall sampah itu sebenarnya platform beda dengan bank sampah karena mall sampah itu lebih mengarah ke teknologi. Mall sampah itu layanan mirip seperti mungkin kalau garis besarnya seperti ojek online. Jadi orang itu bisa memesan pengepul dari rumahnya mereka, terus kemudian atur waktu kapan untuk dijemput, kemudian pengepul datang untuk membeli sampahnya dan dibayar cash di lokasi. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi konsepnya sudah lebih kekinian sekali gitu ya, jadinya kayak menjemput bola seperti itu. Tapi kalau boleh di-share kepada pemirsa di rumah, bagaimana kemudian cikal bakal sehingga terbersit sebuah ide mall sampah. Nah, jadi kalau di sedikit saya kulas mengenai startup. Jadi kalau di wilayah Indonesia Barat itu startup itu sebenarnya jadi primadona bagi anak muda. Startup itu rintisan usaha yang dimulai dari nol untuk menuju yang lebih besar. Nah, di Makassar itu sebenarnya masih kurang untuk hal-hal seperti itu, tapi beberapa teman itu mulai berpikir untuk mengarah ke sana. Dan kemarin itu terbesit untuk mengangkat mall sampah itu sebenarnya dari salah satu tim kami, Adi Saifullah namanya. Jadi Adi Saifullah itu kemarin waktu masih mahasiswa, dia di samping kosannya itu sebenarnya banyak sampah yang dibuang sembarangan seperti itu. Jadi ada tumpukan sampah di dekat kosannya. Kemudian dia berinisiatif bagaimana sih caranya biar sampah ini bisa dikelola atau tidak dibuang berserakan seperti itu. Jadi terbesit untuk membuat sebuah aplikasi bagaimana caranya biar sampahnya orang itu bisa dijemput di lokasinya mereka. Oke, jadi ini selaras sebenarnya dengan filosofi PHBS pola hidup bersih dan sehat. Apalagi sekarang memang salah satu pemicu kuman, bakteri, bahkan virus itu adalah sampah-sampah yang tidak terkelola dengan maksimal gitu ya. Nah, bagaimana kemudian teman-teman di Mall Sampah Indonesia melihat juga dengan konsentrasi kita yang betul-betul terfokus dengan COVID-19, kemudian dengan sejalan dengan filosofi daripada mall sampah itu sendiri. Kalau dari mall sampah sebenarnya itu kan perpindahan COVID itu berpindah itu antara ketika terjadi sentuhan antara manusia atau melalui bersin, tapi itu harus terjadi interaksi langsung. Dan seperti barang-barang bekas itu seperti kertas, besi, semua itu bisa menjadi media perpindahan dari COVID-19 itu. Nah, maka dari itu mall sampah menganjurkan orang untuk barang-barang memang yang tidak terlalu digunakan dan sudah tidak berfungsi untuk dilakukan pengolahan atau pemilahan, kemudian dilakukan penjualan seperti untuk menghasilkan sesuatu. Dan untuk itu sebenarnya biasanya uang juga itu menjadi media perpindahan virus tersebut. Nah, di mall sampah juga itu menyediakan sekarang metode pembayaran dengan poin. Jadi orang-orang itu bisa menukar sampahnya menjadi poin. Poin itu bisa di-redeem menjadi OVO atau GoPay. Wih, keren ya. Keren, apalagi ini selaras dengan apa-apa stay at home, di rumah aja gitu kan, dosa kemana-mana. Jadi salah satu juga sebenarnya daya tarik yang kemudian ditawarkan daripada mall sampah itu dengan apa yang sekarang sedang didengung-dengungkan tentang sampah rumah tangga yang membludak sampai berton-ton. Kemudian sekarang lagi tren memang ya udah stay at home. Gimana kemudian Mall Indonesia, Mall ini?
dari mall sampah kan sebenarnya orang ketika stay at home itu orang-orang bakal mempunyai banyak reduce sampah lebih banyak di rumah. Karena kan biasanya orang itu yang sebelumnya stay at home itu mereka makan di luar, jajan di luar dan sampahnya itu rata-rata di luar rumah. Sekarang kan karena anjuran pemerintah itu kita harus stay at home, makanya produce sampah di rumah itu lebih banyak lagi sekarang. Lebih banyak, makanya disarankan untuk dipilah, kemudian dikelola, kemudian bisa dijadikan penghasilan tambahan sebenarnya melalui aplikasi Mall Sampah. Jadi teman-teman bisa melakukan pemilahan kemudian melakukan penjualan. Penjualan itu terserah mau dijadikan cash atau poin. Tapi sebenarnya untuk penjualan itu lebih amannya sih dijadikan poin, karena poin itu tidak ada interaksi lagi atau sentuhan lagi antara pengepul dengan si penjual sampah. Oke. Orang yang di rumah. Oke. Nah kemudian seperti ini kan persoalan berbenah gitu kan, ya mungkin karena udah nggak, kan ada yang memang mengisi waktunya itu ya benar-benar dengan banyak hal gitu kan, tergantung apakah itu bermanfaat atau tidak gitu. Nah salah satu mungkin kalau ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri memang selalu identik dengan mungkin benah-benah, berberes-beres rumah. Tapi kemudian mohon petunjuk nih rekan Hasrul, bagaimana kemudian kalau misalnya ini sampahnya sampah kompleks, kan biasanya ada yang datang, tapi kan kita juga dibuang saja. Kalau ternyata bisa menghasilkan uang dari hasil pemilahan dan penjualan, itu modelnya kayak gimana gitu. Oke. Jadi sebenarnya ketidaktahuan informasi atau ketidaktahuan orang-orang itu akan ternyata sampah rumah tangga itu ketika dipilah dengan baik ternyata bisa menghasilkan uang. Contoh kalau itu kan biasanya kalau ibu rumah tangga selama ini bukan semua sih, tapi kebanyakan mereka sama sekali tidak memilah dan cuman semua sampah itu disatukan saja, mau sampah basah, sampah kering itu mereka satukan saja. Makanya seperti itu bakalan lari ke TPA, tempat pembuangan akhir. Jadi itu bakal menjadi limbah selanjutnya. Nah sementara padahal kalau kita kelola, kita pilah, itu sebenarnya bisa dijadikan sumber penghasilan lain. Ini pun sebenarnya bukan cuma perempuan dan ibu-ibu rumah tangga selama ini jenuh. Anak muda laki-laki pun sebenarnya itu jenuh juga sebenarnya. Kamarnya yang biasa berantakan itu tiba-tiba bersih karena mungkin bosan tidak ada kegiatan di rumah. Itulah hikmah daripada COVID-19 jadinya ya. Jadi biasanya barang-barang ternyata di dalam kamarnya itu banyak barang-barang yang tidak lagi digunakan, ternyata bisa dikelola lewat aplikasi Mall Sampah. Oke, dan sebelum kita jeda, rekan Hasrul, ini kemudian bagaimana bentuk, saya penasaran, ini kan berdiri 2015 kurang lebih ya, pasti ini bukan hal, saya tidak menganggap itu sebuah masalah, tapi itu lebih kepada tantangan gitu kemudian, karena tidak semua orang paham daripada ini gitu kan, kemudian pelayanan yang kemudian diambil, karena seperti tadi dikatakan rekan Hasrul bahwa kalau ibu-ibu udah buang sampah selesai, buang aja gitu. Apakah selama ada treatment atau mungkin instrumen edukasi yang kemudian diberikan kepada mungkin ibu-ibu rumah puji selama jejak karirnya Mall Sampah 2015 sampai 2020? Oke. Sebenarnya 2015 itu kita kebanyakan riset sebenarnya. Riset kita itu kurang lebih 3 tahun bagaimana sih sebenarnya mengelola sampah di Indonesia. Ya, kita cari data, kemudian kita menciptakan sesuatu seperti itu. Dan sebenarnya memang tantangan terberat itu ketika kita ingin mengejar sesuatu itu adalah edukasi kepada masyarakatnya. Nah kalau di Makassar sendiri sebenarnya itu karena lebih duluan kita buka layanan di sana, Makassar itu sudah mulai orang-orang itu sudah mulai paham bagaimana mengelola sampah, memilah-milah sampah dan bisa ternyata sampah itu bisa dijual. Sementara kalau di Parepare sebenarnya memang mungkin belum, karena kita baru buka layanan di Parepare itu sekitar sebulan lebih, baru sebulan lebih karena kemarin terkendala beberapa hal juga, makanya telat kita di Parepare, beda dengan kota lain. Oke, tapi sebelum saya potong sedikit, bagaimana kemudian ini kan baru sebulan jalan nih, apa saja yang sudah dilakukan, bagaimana kemudian animo atau sambutan daripada masyarakat Parepare, karena sebelumnya kan kita udah ada bank sampah, meskipun kemudian pola berpikirnya harus sedikit kekinian lagi dengan adanya ini, bagaimana? Sebenarnya kan kalau bank sampah itu kita tidak bisa pakai stay at home karena bank sampah itu kita harus mengantarkan ke posko-posko atau tempat pemilahan di bank sampah itu. Beda dengan Mall Sampah kan harusnya kita
mengorder di rumah dan pengepul itu datang di rumah untuk membeli sampah kita, menimbang dan membeli sampah kita. Nah, kalau bank sampah itu kita harus membawa ke lokasi bank sampah terdekat dari wilayah kita, seperti itu. Nah, untuk masalah animo itu kita sebenarnya sudah melakukan marketing, walaupun belum masif, kita sudah menginformasikan melalui media sosial, influencer, dan beberapa metode lain kita gunakan. Tapi memang di Parepare ini mungkin perlu edukasi yang lebih lagi, sama halnya dengan Makassar. Makassar itu lumayan lama kita melakukan edukasi, baru orang mulai masif melakukan penjualan sampah atau niat untuk melakukan pemilihan sampah untuk dijual. Karena kan sebenarnya kalau kita melihat sebenarnya tujuan menjual sampah itu bukan cuma masalah uangnya, tapi menjaga lingkungannya. Tanggung jawab kita, iya. Dari penggunaan itu sampah itu. Membijaksanai gitu ya. Tapi saya tertarik nih, sebelum saya dari pengen jeda, tapi selalu ada yang muncul kemudian gitu, pengen saya tanyakan. Ini kan dari yang sudah dilakukan termasuk juga para influencer, kemudian juga influencernya dan followernya gitu kan ikut nimbrung masuk menjadi satu gitu kan. Ini setelah dipilah, saya penasaran dikemanakan. Nah, ya ini silahkan. Sebenarnya mall sampah itu tidak membuat sistem yang baru sebenarnya, tidak membuat sesuatu hal yang baru, tapi mendigitalisasi atau mempermudah sesuatu yang sudah berjalan. Contoh kan kalau mungkin kita di Parepare itu biasanya mungkin kalau disebutnya kita kayak patiman timbang atau tapi di mall sampah kita sebut mereka itu pengepul atau mitra. Jadi mereka itu sebenarnya dari dulu sebelum kita lahir bahkan mereka sudah melakukan pembelian barang bekas seperti itu untuk dikelola. Nah, mereka itu dulu kan harus berkeliling satu kompleks, satu kecamatan untuk mencari sampah, dan itu mereka sebenarnya belum tentu mendapatkan. Nah, dengan aplikasi sama dengan halnya orang yang ingin menjual sampah itu, sampah daur ulang itu, mereka tidak tahu kapan sebenarnya pengepul ini atau mitra ini lewat di depan rumah mereka untuk menjual sampah itu. Makanya kadang orang malas untuk melakukan pemilahan. Nah, dengan aplikasi mall sampah orang bisa setting time untuk sampahnya dijemput. Tinggal kasih masuk data lokasi di mana, hari apa mau dijemput, pengepul bakal datang sesuai titik rumah mereka, seperti itu. Jadi lebih mudah sebenarnya. Jadi mall sampah sama sekali tidak membuat sesuatu hal yang baru, cuman mendigitalisasi hal yang sudah lama, lebih mempermudah orang untuk mengelola sampah. Iya, karena kan kita pengen hidup simpel-simpel aja, suasana udah tenang. Mungkin agak seru juga kalau dibikin ribut lagi kali ya. Kan gitu kan. Jadi mesti suasana udah tenang, udah ada suguhan-suguhan yang memudahkan hidup kita. Kenapa mesti dipersulit lagi? Kan orang jadi penasaran gitu kan. Oke. Baik, kita jeda dulu. Dinda Hasrul, luar biasa sekali anak muda kita. Umurnya berapa sih sekarang? Kalau sekarang sih baru masuk 28. Baru masuk 28, tapi punya ide yang luar biasa. Kita butuh nih seperti beliau. Kita akan jeda dulu saudara, saya masih akan segera kembali. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global,
mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran, karena satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh Gunakanlah air seperlunya saja, karena air adalah sumber kehidupan kita. Baik saudara pemirsa dimanapun berada, kita masih dengan anak muda milenial ini sebenarnya wajib menjadi inspirasi bagi teman-teman dan anak Parepare ya, Kak? Iya, asli Parepare, cuman stay di Makassar. Jadi udah sejak COVID-19 ini berada. Iya, di Parepare. Sebelum ini sih, sebelum banyak kasus itu sudah di Parepare. Sudah di Parepare, jadi aman ya? Aman. Aman ya gitu ya. Jadi bukan dianya baru mau ke sini gitu kan, tapi udah minggu-minggu ini memang sudah di Parepare. Baik, tapi kemudian begini, sedikit kita terlepas dari tema kita, bagaimana kemudian Hasrul dan juga tadi ada teman-teman kemudian berpikir bahwa we have to do something gitu loh, kita harus melakukan sesuatu. Ini mungkin mudah-mudahan juga Hasrul bisa menjadi influencer bagi pemirsa di rumah, anak-anak muda yang kemudian kita harus mendobrak sistem yang sebenarnya, karena kan banyak tuh sistem yang sudah menjadi dinasti, kemudian anak muda yang kemudian mengeluarkan ini, jadinya awalnya dia pelaku, ujung-ujungnya menjadi korban. Silakan, bagaimana tuh? Oke, sebenarnya kalau kita sih sebenarnya kurang lebih 5 tahun itu memang kerja keras sekali. Kehidupan di startup itu memang ngeri. Jadi untuk anak muda sebenarnya jangan pernah ragu untuk mencoba hal yang baru sebenarnya, karena hal yang baru itu kita tahu sebenarnya peluangnya itu ketika kita terjun langsung sebenarnya. Jadi kalau kita biasanya lihat ada ternyata contoh kalau di sampah ini ternyata ada hal yang bisa dipetik dari dalam situ, ada hal yang bisa dikelola dalam situ. Ternyata yang kita lihat itu cuman kecil, tapi ketika kita masih di dalam ternyata bisa melebar. Pintunya itu yang kecil tapi si rumah itu yang besar sebenarnya. Jadi kalau untuk anak muda jangan pernah ragu mencoba, jangan selalu mau disubsidi sama pemerintah sebenarnya. Sepakat. Jangan tujuannya cuman mungkin kalau di Parepare sih kalau dari ini kebanyakan larinya ke pegawai apa. Tapi sebenarnya itu sangat baik dan itu sangat mendukung sebenarnya. Tapi bagaimana kita membantu pemerintah itu menciptakan lapangan kerja baru, menciptakan hal yang baru, menumbuhkan perekonomian, itu sih sebenarnya hal yang perlu diperhitungkan juga. Jadi anak-anak muda ini bisa menjadi pembantu negara atau pembantu daerah seperti itu. Jangan malah jadi beban negara. Mungkin seperti itu. Jadi kalau mau lakukan hal baru, lakukan saja. Nanti teman-teman bakal temukan sebenarnya apa yang bisa diolah di dalamnya seperti itu. Oke, apalagi memang saya rasa Parepare berbangga lah punya sosok seperti Dinda Hasrul Hasra yang maksudnya dikatakan tadi dengan segala berliku-liku yang akan kemudian dihadapi gitu ya, tapi ya kita harus mengungkap kebenaran yang ada gitu kan. Jadi kita harus, meskipun udah mungkin ini momok yang sudah bertahun-tahun ya, sampah jadi PR, sampah gimana ya, dan produksi sampah itu ya apalagi di Parepare semakin tinggi, aktivitas produksi sampah juga semakin dahsyat gitu ya. Jadi memang kadang-kadang kita harus keluar dari zona nyaman, labrak aja gitu, labrak istilahnya kan, kita nggak mungkin menyenangkan semua orang, tapi that's the truth, kita harus mengungkap itu. Oke, nah ini kemudian rekan Hasrul, bagaimana dari tadi kan dikemanakan langsung kemana? Pasti kan sampah ada varian organik, anorganik.
Nah kemudian jadi yang di store sama aplikasi mall itu sendiri hanya yang mungkin yang bisa didaur ulang aja, seperti itu, atau udah nanti di mall sampah yang memilah-milahnya atau gimana? Jadi sebenarnya mall sampah itu kan biasanya kalau pengelolaan sampah daur ulang itu biasanya dinamakan industri daur ulang. Nah untuk mall sampah sejauh ini belum terjun ke industri. Mall sampah itu lebih khusus, lebih fokus ke aplikasinya sebenarnya. Kita masih membuat aplikasi itu dan masih perlu banyak tambahan-tambahan sebenarnya. Kita sejauh ini sih sebenarnya tidak terkendala tim, tapi memang masih kurang di tim IT itu. Kita masih banyak proyeksi untuk yang lebih baru. Nah untuk industri itu sebenarnya kita tidak mengelola sejauh ini. Kita membiarkan jadi pengepul itu sama sekali tidak dibebankan harus menjual kembali ke mall sampah. Ketika mereka, kan pengepul itu sebenarnya bukan bagian dari mall sampah, tapi mereka itu mitra mall sampah. Ya itu sama halnya Gojek itu kan driver itu bukan bagian dari berjaringan aja modelnya ya. Ya bermitra sih kalau kita sebutnya bermitra. Itu mereka cuma mitra. Mereka mau jual kemana itu terserah mereka. Tapi ketika mereka beli itu sudah otomatis akan didaur ulang apakah dijadikan. Kalau mungkin contoh kalau plastik itu dari tahapnya itu mungkin dibersihkan, kemudian dicaca, kemudian dijadikan biji plastik, kemudian dijadikan produk plastik yang baru. Oke. Jadi dalam artian mall sampah ini hanya memfasilitasi. Nah, terus kemudian untuk sampah anorganik itu biasanya sampah rumahan itu kalau di Makassar sebenarnya kita sudah ada layanan untuk sampah basah atau sampah organik. Jadi perumahan, kantoran, hotel, mall itu sebenarnya sudah ada beberapa kita layani untuk pengangkutan sampah basah atau sampah organik itu. Tapi untuk sampah basah organik itu kan itu bakalan terurai dan itu kita layani untuk pengantaran ke TPA. Oke, baik. Saya penasaran bagaimana kemudian progres dari mall sampah khususnya di Makassar, karena kita belum bisa berbicara banyak kalau Parepare secara internal ya. Di Makassar dulu. Ini bagaimana progres daripada mall sampah sejauh ini, terutama apalagi tadi kan melayani perkantoran, perhotelan dan lain-lain. Tapi kan ini selama Covid, selama masuk di pekan keempat, itu bagaimana kemudian pergerakan yang dilakukan oleh teman-teman di mall sampah? Kan kalau di mall sampah sebenarnya ada dua metode, ada ke user langsung atau yang biasa itu rumah-rumahan itu, ke user langsung, dan ada user business itu biasanya kayak hotel, mall, kantor dan lain-lain atau public area seperti itu. Nah di masa COVID-19 ini sebenarnya untuk kayak sektor-sektor seperti itu kan sebenarnya terkena juga dampaknya. Contoh kayak hotel-hotel itu pengunjung itu kurang. Benar-benar bisnis lesu ya. Salah satu hotel bintang 5 itu yang menjadi mitra kami di Makassar itu, mitra bisnis kami itu per hari itu dia bilang katanya dari ratusan kamar cuman maksimal paling banyak 10 kamar terisi sehari. Dan itu kan sebenarnya penurunan drastis sekali ya. Jadi produksi sampah mereka tuh berkurang juga sebenarnya. Nah, kalau mungkin di wilayah bisnis itu mungkin agak berkurang, termasuk mall itu di Makassar banyak yang tutup. Biasanya mall itu hasilkan 5-10 ton per bulan sampah, tapi sekarang karena tutup makanya tidak ada penghasilan tambah dari situ. Tapi sebenarnya mall sampah malah diuntungkan. Beralih ke perumahan mungkin ya. Benar-benar. Ke user biasa itu lebih meningkat sejauh ini. Peningkatan makin banyak di wilayah penjualan itu yang customer atau user biasa seperti itu. Oke, baik. Terima kasih rekan Hasrul, kita jeda dulu. Selepas ini saya masih akan segera kembali, saudara Top Law bersama kami. Sudah Mi, naik mak. Nggak pakai helm kok ga? Nggak. Mau kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm Iyo, tidak pakai helm Mi. Satu helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas.
Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu pada ambil helm nah. Ya. Dipersembahkan oleh kebersihan lingkungan, cegah terjadinya banjir. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat. Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah. Di sini aja deh. Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan. Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan untuk hidup lebih baik. pesan ini dipersembahkan oleh cerita di depan kantor. Ini Rispa, ada berita dapat di sosmed, katanya akan terjadi gempa di Sulawesi. Air laut pun surut dan banyak warga Pinrang yang mengungsi. Astagfirullah, berita hoax itu jangan kita lalu percayai. Jika mendapat berita toh, klarifikasi kita lebih dahulu. Itu warga Pinrang mengungsi jadi korban berita hoax ini. Baik saudara pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih dengan tema yang sangat menarik seputar bagaimana, kalau saya sih tidak mau mengatakan ini tugasnya mall sampah, tapi lebih kepada kita punya rasa tanggung jawab untuk kemudian bersama-sama berkontribusi buat negara, seperti dikatakan. Jangan bertanya negara bisa kasih apa ke kita, tapi kita bisa kasih apa gitu ke negara gitu ya. Dan di kesempatan ini mungkin bisa di close up ya teman kameramen, saya ingin mengucapkan TV Peduli dalam Dinas Komunikasi Informatika dan Kota Parepare mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang tergabung dalam Satgas Relawan COVID-19. Jadi ada ini juga anak-anak muda ya, rekan Hasrul, anak-anak muda yang tergabung daripada relawan COVID-19 yang mana mereka dengan kesadaran mandiri, tidak menunggu dari mana-mana gitu kan, kesadaran untuk membuat desinfektan. Ini jamunya saya nggak sempat bawa gitu, buru-buru gitu ke sini ya. Jadi mereka menyediakan jamu tradisional, kemudian mereka betul-betul memanfaatkan, karena kan harga suplemen luar biasa ya, dan sangat sulit ditemukan. Sedangkan kita punya banyak sekali warisan leluhur yang bisa kita olah dengan baik untuk menjadi jamu dan obat tradisional. Jadi ini ada desinfektan yang berisikan H2O02 0,5%. Jadi ini kan kadang-kadang orang suka racik sendiri, beli desinfektan sendiri, dicampur, dan itu menghasilkan senyawa yang berbeda dan hasilnya keracunan. Jadi mungkin teman-teman di COVID-19 mengajak pemirsa di rumah, kalau ada yang ingin belajar edukasi untuk membuat desinfektan yang mungkin sesuai standar WHO, diundang untuk datang ke poskonya. Selain itu juga ada hand sanitizer yang diberikan secara gratis oleh teman-teman COVID-19. Nah, di kesempatan ini saya pengen ngucapin terima kasih ya, izin dulu rekan Nasrul, untuk ada teman-teman yang tergabung di ada Al-Kahfi, kemudian juga ada teman-teman persatuan persatuan farmasi, kemudian juga dan rencananya juga nanti akan ada sesi penyerahan sembako yang diperuntukkan untuk teman-teman, mungkin saudara kita mungkin
selama ini mungkin terkena dampak, entah itu PHK, pemberhentian hari kerja atau apa. Kemudian juga saya pengen mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang pokoknya yang tergabung di sini. Saya akan share nomor teleponnya, ada Saudara Samad di 085 399 176 888 atau di Rasida 085 299 629 898. Berikut juga ada Arfandi di 081 342 934 55. Nah, buat Anda yang mungkin menginginkan desinfektan, hand sanitizer, tapi mungkin harus antri karena produknya terbatas, sedangkan yang butuhkan banyak. Terima kasih sekali lagi untuk Kurir Langit, Paskas, One Care, khususnya teman-teman yang tergabung dalam Apoteker, Persatuan Apoteker Kota Parepare. Terima kasih, semoga bermanfaat dan ditunggu untuk yang pengen buat desinfektan dan hand sanitizer sesuai standar. Baik, yang terakhir di segmen kita ini, rekan Hasrul, bagaimana kemudian rekan Hasrul bisa mengajak, ayo pemirsa di rumah untuk bersama-sama, kan ini sudah ada relawan-relawan yang betul kerjanya ini, kalau seperti Hasrul bukan lagi work from home tapi work from heart gitu. Iya benar ya. Oke, silakan. Sedikit mungkin buat ini sebenarnya teman-teman di musim pandemi ini dengan di rumah saja itu sebenarnya bisa lakukan banyak hal, cuman kita tidak tahu caranya saja. Nah, salah satu caranya teman-teman itu sebenarnya bisa membantu dengan cara mengelola sampah, kemudian memilah untuk melakukan penjualan. Ya sebenarnya itu kayak barang kertas, karton, besi, botol, elektronik itu sebenarnya bisa semua dijual di mall sampah. Nah, kalau teman-teman mau menyumbangkan juga sebenarnya di mall sampah juga itu sebenarnya bisa mengganti jadi metode poin itu bisa nanti didonasikan lewat aplikasi mall sampah juga. Jadi di aplikasi mall sampah sebenarnya ada fitur donasi juga Pak. Iya. Jadi itu nanti didonasikan hasilnya itu untuk pembagian sembako ke ke sektor-sektor informal. Jadi orang yang bekerja di sektor-sektor informal mungkin seperti kayak tukang beca, termasuk pengepul, yang penjual asongan seperti itu. Jadi itu nanti bakalan dibagikan ke mereka sembako seperti itu. Termasuk kayak programnya Mbak tadi itu pembagian ini sanitizer dan salah satunya pembagian sembako juga. Jadi sebenarnya dari sampah itu teman-teman bisa mendukung atau membantu orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Jadi teman-teman tinggal melakukan penjualan, kemudian tukar jadi poin itu dirubah nanti menjadi donasi seperti itu, dan itu bakalan diserahkan ke yang sangat membutuhkan. Ya, ini sebuah kabar yang kabar angin yang begitu mencerahkan gitu buat kita, menyegarkan sekali. Seperti yang dikatakan bahwa di mall sampah juga emang ada, kalau misalnya Anda mungkin berlebih, mungkin uangnya nggak usah, tapi udah sampah saya didonasikan aja begitu. Oke. Baik, yang terakhir barangkali closing statement, bagaimana kemudian kita bersama-sama bisa menjaga kebersihan kita, dan meskipun stay di rumah banyak hal yang bisa kita lakukan. Silakan. Oke, untuk menjaga kebersihan sebenarnya kita dianjurkan setiap mungkin ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu kan biasanya keluar ke pasar itu setidaknya kalau habis dari pasar itu mandi atau ganti pakaian, atau orang-orang yang dari luar itu yang memang harus ada kebutuhan dilakukan di luar itu, ketika dari luar memang harus mandi setelah sampai ke rumah. Jangan menyentuh apa-apa dulu, jangan berinteraksi dengan keluarga dulu, tapi langsung mandi dan mengganti pakaian seperti itu. Dan kemudian sering-seringlah mencuci tangan. Memang kalau menggunakan hand sanitizer itu sebenarnya bagus, tapi lebih bagus lagi kalau cuci kita tangan mencuci pakai dengan sabun, betul. Seperti itu. Dan ini kenapa sebenarnya kita disuruh stay at home, sebenarnya bukan karena tidak ada tujuannya, tapi sebenarnya stay at home itu biar kita putus mata rantai dari penyebaran COVID ini. Karena sebenarnya walaupun kita tidak berinteraksi secara langsung dengan orang, tapi media-media yang habis disentuh oleh orang yang terinfeksi COVID itu sebenarnya bisa menjadi media penular ke kita juga. Contoh kalau kita ke supermarket itu pegang gagang pintu, kemudian kita pegang wajah itu sebenarnya bisa menjadi media penularan juga. Jadi sebisa mungkin teman-teman di rumah saja bantu pemerintah untuk memotong rantai penyebaran ini biar tidak banyak lagi yang tertular. Karena dari data itu
selain Pulau Jawa itu Sulsel itu yang zona merah juga. Betul. Ada 220 lebih kalau nggak salah per hari ini kasus yang positif. Salah satunya di Parepare ada. Tadi pagi tuh baca berita, ternyata di Parepare ada 1 orang positif. Iya, tapi tentunya kita butuh nanti press conference atau mungkin press release yang kemudian akan disampaikan oleh pihak terkait dalam hal ini mungkin pemerintah kota atau mungkin dari dinas kesehatan secara internal atau mungkin dari rumah sakit umum yang merupakan rumah sakit rujukan. Jadi tadi benar sekali dikatakan Nasrul bahwa ini memang kita harus menjadikan fenomena ini dengan sangat-sangat serius meskipun sebenarnya jumlah korbannya penyakit ini sebenarnya yang parah tuh lebih SARS dan MERS sebelumnya. Tapi mungkin karena kita nggak udahlah biasa aja gitu. Jadi jangan pernah pandang sepele sebuah persoalan gitu. Karena kalau dia sampai kepada bom waktu meledak sendiri Anda kan kayak gitu ya. Oke, baik, dan yang penting saudara, apapun informasi yang dapat Anda terima mungkin via WhatsApp, via Instagram atau via Facebook, cukup sampai di Anda dulu sebelum mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait. Jangan langsung dijapri karena penerimaan setiap orang tidak sama gitu kan. Ada yang biasa aja atau mengambil positifnya atau malah mungkin jantungan setelah mendengar itu. Jadi orang jadi psikosomatik ya. Jadi tidak langsung japri tapi konfirmasi dulu, tunggu sampai, apalagi di Parepare kita sangat open mind soal informasi kok. Jadi wali kota kita juga pasti akan melakukan tindakan cepat tanggap untuk menyikapi hal tersebut. Terima kasih Mall Sampah Indonesia ya. Oke. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini bisa gabung lagi dan kita nanti bikin project bareng ya. Oh boleh. Sebenarnya sedikit mungkin sebelum ini. Silakan teman-teman follow akun Instagram. Informasi yang banyak mengenai Mall Sampah silakan follow akun Instagram Mall Sampah atau download aplikasinya di App Store dan Play Store ada. Oke, Mall Sampah Indonesia ya. Instagram ya. Mall Sampah aja. Mall Sampah Indonesia. Mall Sampah aja. Mall Sampah aja. Oke. Silakan di follow tapi jangan langsung berharap di follow back karena mungkin kan kayak gitu ya. Oke, terima kasih rekan Hasrul buat teman-teman di sana, selamat berjuang ya. Ini adalah pejuang-pejuang kemanusiaan sebenarnya yang patut kita apresiasi. Saya pamit saudara dan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang tergabung dalam relawan COVID-19 Kota Parepare. Semoga semuanya sehat, terjaga kesehatannya untuk bisa mewakafkan waktu, pikiran, rela meninggalkan keluarga, rela meninggalkan yang lain untuk menyehatkan raga yang lain. Terima kasih sekali lagi kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.